Bersama dengan saya, Mama Nia, dan saya, Teh Elvina. Nah, adik-adik sekalian, kita sudah masuk dalam minggu keempat dalam bulan ini. Hari ini adalah hari Minggu biasa yang ke-26. Adik-adik sekalian, senang sekali ya, tidak terasa. Ini adalah hari Minggu yang keempat dan kita sudah ditemani oleh para pembina kita yang lain. Nah, sekarang kita akan mendengarkan bacaan Injil dari Frater siapa, Kakak Elvin? Frater Pran OSC. Frater Pranadi OSC. Adik-adik sekalian, sebelum kita mendengarkan bacaan Injil, kita akan mendengarkan lagu yang dibawakan oleh anak-anak tim 2A. Mari silakan mendengarkan dan menyaksikan. Hai, halo adik-adik semuanya, apa kabar? Semuanya dimanapun kalian berada. Frater ada satu pantun ini untuk kalian semua, ya anak-anak sekami. Ke pasar Dolog, cari sayur matang. Pulang-pulang, bawa panci sama kuali. Hai kalian semua, adik-adik, kakak-kakak, dan teman-teman yang cantik dan ganteng. Jangan lupa kalian semua tetap happy. Ya, mari kita dengarkan bacaan dari Injil Matius. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, "Bagaimana pendapatmu? Ada orang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergilah bekerja di kebun anggur hari ini.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapak.' Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal, lalu ia pergi juga. Siapakah di antara kedua orang anak itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, 'Yang terakhir.' Maka berkatalah Yesus kepada mereka, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut cukai dan para pelacur akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan para pelacur percaya kepadanya. Dan meskipun melihatnya, kamu tetap tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Boleh
Ya mama. Bisa bantu mama kan? Ah tidak mau, sama pilih main. Pirim, Ya, Ma. bisa bantu mama jaga adik. Bisa, Ma. Pirim, ayo sudah kita pergi pukul-pukulin. Lo udah punya kelompok. Mama ada suruh po. Ah, Pirim, gue paling tidak baik sekali. Ayo, ayo. Oh, siapa di sini pemimpinnya? Siapa yang buat masalah? Diego. Siapa yang buat masalah? Dia. Siapa namanya? Lolek. Kau ikut saya sebentar. Oke? Ya, semuanya duduk saja. Duduk. Duduk. Ya. Siapa di sini yang sering buat masalah? Lolek, kau buat apa? Hai, kau jangan bohong. Kau buat apa? Kau selalu bikin masalah. Kau tidak mau bantu. Kau punya mama di rumah. Kau tidak mau bantu adik-adik. Angkat kaki kanan sudah. Angkat tangan. Pegang telinga. Yo, itu sudah. Sampai besok. Kau buat itu sudah. Baru bagaimana sekarang? Kau mau berubah tidak? Kenapa kamu mau berubah? Kau mau buat-buat lagi? Sekarang kamu janji, kamu mau berubah. Lihat ke Frater. Nah, sekarang janji mau berubah. Tidak akan nakal lagi, tidak buat nakal-nakal, dan tidak tagih-tagih orang lagi. Tuan, kali ini saya janji saya tidak akan jadi anak nakal lagi. Begitu saya, Tuan. Halo adik-adik sekami yang terkasih, khususnya adik sekami dari Katedral Agats, ya. Adik-adik, kakak-kakak dan teman-teman semuanya, Frater ada satu cerita untuk kalian, ya. Suatu hari ada seorang bapak. Bapak ini bernama Imin. Dia punya anak kembar. Yang satu namanya Upin dan satu lagi namanya Ipin. Jadi Bapak Imin ini dia punya anak namanya Upin Ipin, ya. Upin ini anak yang baik, ya. Kakak Upin ini anak yang baik. Dia anak yang nurut sama orang tuanya. Tetapi dia malas. Suatu hari bapaknya panggil Upin, "Upin, kesini kamu. Tolong belikan Bapak cabai, ya, cabai sama gula. Bapak butuh itu buat putar-putar kopi." Ya. Baru Upin datang, dia jawab, "Baik Bapak." Tetapi setelah di dalam perjalanan, Upin ini dia malas, ya, dia malas pergi untuk beli cabai dan beli gula, ya. Baru ada satu lagi adiknya bernama Ipin, ya. Ipin ini dia anak yang malas, dia anak yang nakal, dia anak yang suka ribut-ribut di kelas. Dia suka main game terus di HP sampai dia lupa waktu. Dia belajar tidak serius. Akhirnya dia malas-malas. Akhirnya pas kenaikan kelas, Ipin ini tidak naik kelas, ya. Tidak naik kelas. Akhirnya Ipin ini dia menyesal, ya. Ketika dia tidak naik kelas,
Di akhir tahun dia menyesal. Karena apa? Dia sudah malas-malas. Tapi akhirnya ketika dia sudah menyesal, dia akhirnya mau bertobat. Dia mau berubah, dia mau rajin belajar. Ya, dia mau rajin belajar. Ya. Adik-adik yang terkasih, di dalam Injil dikisahkan ada 2 anak yang disuruh bapaknya, ya, untuk bekerja di kebun anggur. Nah, ada anak sulung. Anak sulung ini menerima permintaan bapaknya, tetapi ia tidak melakukannya. Ya, sedangkan anak bungsu ini menolak permintaan bapaknya. Tetapi akhirnya ia sadar memperbaiki sikapnya dengan pergi bekerja. Kedua anak tadi sebetulnya sama-sama salah. Ya, yang satu dia jawab mau, oke bapak, tetapi dia tidak melaksanakannya. Baru yang satu lagi dia jawab tidak mau, tidak mau. Baru dia akhirnya menyesal dan dia mau untuk membantu bapaknya bekerja di kebun anggur. Ya, ya adik-adik, melalui kisah Upin Ipin yang Frater ceritakan tadi pas pertama, ya kita dapat belajar dari sosok Ipin. Ya, Ipin itu dia anak yang nakal toh. Dia suka malas-malas bekerja, dia main ke warnet, dia main game di HP terus. Ya, Ipin ini memang anak yang nakal. Ya, Ipin anak nakal. Dia malas belajar, dia suka bolos. Tetapi ya akhirnya dia menyesal. Ya, dia menyesal setelah dia lihat sikapnya yang tidak baik. Ya, Ipin ini menyesal. Ya, dan dia mau memperbaiki sikapnya yang buruk, yang sudah lalu-lalu. Ya, dia mau berubah. Ya. Adik-adik, pasti juga kita pernah berbuat salah toh? Ya, kalian pernah buat salah tidak? Ya, pasti kita pernah melawan orang tua. Hei, tolong bantu mama untuk bersihin rumah. Tidak mau. Ya. Atau kalian pasti ya, malas beres-beres rumah. Kalian pasti main HP terus toh. Di rumah main game terus. Ya. Kalian sering bertengkar dengan adik-adik atau dengan kakak, ya. Kalian malas membantu orang tua. Ya, pasti kita semua pernah juga buat salah. Adik-adik yang terkasih, kita sudah dengar tadi di awal kisah Upin Ipin, ya. Kita dapat belajar dari kisah Ipin. Ipin ini dia anak yang nakal. Dia anak yang tidak nurut sama orang tuanya. Dia malas belajar. Dia suka bolos-bolos. Dia main game terus. Hingga akhirnya dia tidak naik kelas. Ya, ya kita bisa belajar dari kisah Ipin yang mau berubah setelah dia lihat sikapnya yang tidak baik. Ya, adik-adik, nah, dimanapun kalian berada, kalian juga pernah buat salah toh. Frater juga pernah buat salah. Ya, kalian pasti suka ngelawan orang tua toh. Kalian tidak mau nurut sama orang tua. Ya, atau kalian juga kadang bohong-bohong sama orang tua. Kalian main game terus. Atau kadang-kadang malas belajar. Ya. Ya, orang tua sudah capek-capek kerja untuk kita, ya, untuk kita sekolah, untuk kita belajar, bantu kita untuk cari makan. Adik-adik, kita dapat belajar dari kisah Ipin yang mau berubah. Ya, Tuhan juga sangat mengasihi orang-orang yang mau berubah. Ya, Tuhan mengasihi anak-anak yang baik dan juga anak-anak yang nakal yang mau berubah. Ya, Tuhan tidak mau kita semua tetap melakukan kesalahan. Ya, itu Tuhan paling tidak suka kalau kita buat salah dan tidak pernah berubah sama sekali. Oke, adik-adik yang terkasih, ya kita tadi sudah melihat kisah Upin Ipin dan juga kisah anak sulung dan anak bungsu yang membantu ayahnya di kebun anggur. Adik-adik yang terkasih, apa inti dari bacaan hari Minggu ini? Ya. Intinya adalah Tuhan sangat mengasihi mereka yang mau berubah, mereka yang mau bertobat. Ya. Adik-adik yang terkasih, selalu ada kesempatan. Ya. Kalian anak-anak yang baik dan juga kalian anak-anak yang suka nakal-nakal. Ya. Frater harap kalian menjadi anak yang baik. Ya. Kalian mau berubah
mau membantu orang tua di rumah, bersih-bersih rumah, kalian mau belajar rajin, kalian mau membantu teman jika ada yang membutuhkan. Ya, kalau ada teman yang sakit, kalian bantu, kalian kunjungi dia. Ya, adik-adik yang terkasih, jadilah anak yang baik, jadilah anak yang nurut dan berbakti kepada orang tua. Ya. Adik-adik dimanapun kalian berada, tetap tonton terus, ikuti renungan-renungan selanjutnya bersama pastor, frater, dan kakak-kakak sekami yang terkasih. Ya. Semoga kalian tetap menjadi berkat untuk orang lain, menjadi berkat untuk teman-teman. Tuhan memberkati kita semua. Dormom. Wah, Mania, ternyata tidak terasa ya sudah sore. Iya kata Elvin, wah renungannya memang bagus sekali. Kita asik sekali ya mendengarkannya. Iya Mania. Jadi renungannya, lagu-lagunya, semuanya itu ya pokoknya sangat semangat ya adik-adik sekalian. Nah, tapi tunggu dulu, kita masih punya satu lagu. Nah, adik-adik sekalian, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada minggu sore hari ini, mari kita menyaksikan bersama-sama adik-adik kita yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng dari lingkungan mana ya Kak Elvin? Lingkungan Santo Antonius Padua. Selamat menyaksikan, dadah, sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Di channel kami. Dadah. Bye. Halo guys, subscribe ya. Channel kami Agan channel. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Thank you. Zona ya. Painkiller sambil painkiller. Pasang korban. Mana begitu?
begitu, pelan kalau pasang perban. Nah, begitu. Satu kenok, revive. Wih, ini cheater ini.